Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Prayoga dengan NIM 12080210846 kelas 5G Agroteknologi dengan mata kuliah Kultur Jaringan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Smaina SPMSI. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit tentang kultur anter. Adapun pokok materi dari pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama yaitu tentang pengertian, yang kedua tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang ketiga yaitu permasalahan, yang ketiga teknik-tekniknya, dan yang terakhir ataupun yang kelima adalah manfaat dari kultur anter. Langsung saja kita lihat apa saja itu. Kultur antera adalah teknik di mana antera yang sedang berkembang pada tahap yang tepat atau kuncup bunga yang belum terbuka ditumbuhkan pada media kultur yang tepat, lingkungan yang terkontrol dan aseptik, hingga tumbuh menjadi kalus atau embrio dan tanaman utuh melalui proses organogenesis dan embriogenesis. Saat ini, kultur anter merupakan salah satu dari teknik-teknik kultur jaringan dan merupakan teknik yang sangat menjanjikan untuk pemulihan tanaman dan telah diaplikasikan secara meluas pada tanaman serealia dan beberapa tanaman lainnya. Nah, kemudian faktor-faktornya. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kultur anter adalah genotip, kondisi fisiologi, umur tanaman, fase perkembangan polen, shock suhu, perlakuan kimia, komposisi media, dan penambah arang aktif. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kultur anter adalah pemilihan media yang sesuai dengan anter tanaman yang dibudidayakan. Media yang banyak digunakan untuk kultur polen dan sel adalah media niche dan niche. Dalam media biasa ditambahkan vitamin, myoinositol, sukrosa, dan asam amino. Genotip juga merupakan salah satu faktor terpenting yang menentukan keberhasilan kultur anter. Setiap kultivator memiliki respon pertumbuhan yang berbeda terhadap media kultur tertentu. Kemudian permasalahan. Salah satu kendala pemanfaatan teknik tersebut adalah rendahnya produksi plantlet hijau yang dihasilkan, dan tidak semua genotip memiliki daya kultur anter. Perbaikan teknis aplikasi untuk meningkatkan produksi galur-galur haploid ganda telah terus dilakukan. Hingga saat ini, teknik kultur anter telah berhasil dimanfaatkan dalam perakitan galur-galur harapan baik pada padi sawah maupun padi kugo. Melalui teknik kultur antara, galur-galur harapan dapat diperoleh dalam waktu 2,5 tahun. Dan permasalahan yang lain yang terjadi pada pengembangan kultur anter ini adalah tingginya kontaminasi disebabkan oleh kontaminasi laten atau bakteri Xanthomonas axonopodis cividevenbaceae. Eliminasi bakteri ini melalui sterilisasi menjadi sulit karena bakteri dapat tumbuh dan berkembang secara sistemik. Aktivitas bakteri meningkatkan dan bersifat merusak pada eksplan tanaman inang atau saat aktivitas metabolisme sel-sel inang terganggu. Oleh karena itu, kondisi tersebut menyebabkan mikroekosistem bakteri menjadi terganggu. Kemudian teknik. Pemilihan teknik persilangan F1, pemeliharaan tanaman F1 sumber eksplan, kultur anter in vitro, aklimatasi kultur anter. Yang pertama adalah teknik ini memberikan peluang mendapatkan tanaman homozigot murni atau homozigot haploid ganda yang dapat digunakan sebagai tetua persilangan maupun tanaman donor untuk tujuan produksi benih dalam waktu yang lebih singkat. Yang kedua yaitu masih rendahnya tingkat pembentukan kalus dari masing-masing kultivar diduga karena belum optimalnya media inisiasi yang digunakan dan waktu pengambilan sampel, serta umur fisiologis eksplan yang belum tepat. Eksplan yang diambil dari spadik memiliki kapasitas regenerasi yang tinggi, tetapi kesesuaian dengan media pertumbuhan, perlakuan yang diberikan pada eksplan, dan lingkungan tumbuh juga menjadi faktor yang penting yang harus diperhatikan. Yang ketiga yaitu teknik in vitro untuk menghasilkan tanaman haploid. Untuk memperoleh tanaman haploid secara in vitro dapat ditempuh melalui kultur anter, namun ada
kemungkinan tanaman berasal dari jaringan sporofitik, kultur polen. Namun keberhasilan rendah dan kultur ovul. Sejak pertengahan tahun 1960, kultur antar dari sejumlah tanaman menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan embrio somatik haploid. Yang keempat yaitu pada proses aklimatisasi di kultur antar bertujuan untuk mendapatkan tanaman yang diperlakukan pada kondisi cahaya dengan intensitas yang secara bertahap meningkatkan selama proses aklimatisasi. Hal ini bertujuan supaya tanaman mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Selanjutnya yaitu manfaat. Teknik kultur antar dapat mempercepat waktu pemuliaan melalui pembentukan galur haploid ganda atau galur murni dari proses tanaman F1, sehingga seleksi untuk sifat unggul yang diharapkan dapat dilakukan lebih awal. Secara teknis, kultur antera terdiri dari dua tahap, yaitu tahap induksi kalus dari polen yang terdapat dalam antara tanaman F1 atau hasil persilangan antara tetua yang memiliki karakter yang diharapkan, dan tahap regenerasi tanaman dari kalus menjadi planlet. Planlet hasil regenerasi tanaman selanjutnya diaklimatisasi dan dipelihara hingga fase generatif. Planlet hijau yang dihasilkan pada tanaman berupa tanaman haploid ganda sehingga dapat menghasilkan biji dan diperbanyak untuk evaluasi lebih lanjut.